Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sensei dan teman-teman. Hari ini saya Muhammad Khaiful Fuluk dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang strategi penerjemahan struktural, semantik, padanan gramatikal, dan leksikal. Baik, langsung saja kita mulai pada materinya. Pertama adalah pengertian dari penerjemahan adalah merupakan salah satu cabang dari linguistik terapan sebagai bagian dari kegiatan dalam komunikasi antara manusia dengan berbagai bahasa yang berbeda. Di sini suatu karya ditulis dengan bahasa asing tidak akan bisa kita menikmati apabila kita tidak menguasainya itu bahasa tersebut, kecuali bila karya itu kita tulis dialihkan ke dalam bahasa yang kita inginkan. Nah, penerjemahan juga semakin penting karena kebanyakan teks tentang informasi di segala bidang itu tertulis dalam bahasa asing. Dan hanya dengan terjemahan orang akan mengetahui dan memahami isi dari teks tersebut. Nah, sekarang dilihat dari fungsinya. Suatu terjemahan itu bertujuan untuk menjembatani perbedaan antara ruang dan waktu. Yang pertama, memindahkan makna dan pesan dalam BSU ke dalam BSA. Nah, dan yang kedua adalah memindahkan makna dan pesan dalam BSU ke dalam BSA. Secara keseluruhan, teorinya mengetahui dan memahami sastra, apresiasi sastra, serta teori terjemahan, mempunyai kepekaan terhadap karya sastra itu dan memiliki keluasan kognitif dan keluasan sosial, sehingga nanti terjemahan tersebut akan lebih tepat dalam mengalihkan bahasanya. Strategi terjemahan adalah taktik penerjemahan untuk menerjemahkan kata atau kelompok kata, atau mungkin kalimat penuh bila kalimat tersebut tidak bisa dipecahkan lagi menjadi unit yang lebih kecil untuk diterjemahkan. Ada beberapa strategi penerjemahan yang bisa menjadi dua jenis. Pertama yaitu strategi yang berkenaan dengan struktur kalimat. Yang kedua adalah strategi di sebagian besar bersifat wajib. Ya, jadi harus dilakukan serta kalau tidak bisa berhasil ternyata tidak berterima secara struktural di dalam BSA. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk pengetahuan linguistik mutlak diperlukan dalam proses pembelajaran. Oke, setelah itu kita adalah masuk pada masalah pokok penerjemahannya. Jadi masalah pokok penerjemahan itu dihadapi adalah pemilihan metode penerjemahan, yaitu menggunakan metode yang ada dua, yaitu penerjemahan harfiah dan penerjemahan bebas. Nah, menjelaskan mengenai penerjemahan metode ini, Hook dan kawan-kawan menjelaskan bahwa ada 8 pembagian, yaitu penerjemahan kata demi kata, penerjemahan harfiah, penerjemahan setia, penerjemahan semantik, saduran, penerjemahan bebas, penerjemahan idiomatik, dan penerjemahan komunikatif. Jadi kesulitan dalam padanan dalam bahasa itu karena tidak terpenuhinya semua syarat-syarat tersebut. Selanjutnya adalah strategi semantik, terdiri dari pungutan atau drawing, padanan budaya, padanan deskriptif, sinonim, terjemahan resmi, penyusutan dan perluasan, kemudian penambahan. Yang dinamakan drawing adalah strategi penerjemahan yang membawa kata BSU ke dalam teks BSA. Artinya kelanjutan dari transliterasi dengan naturalisasi. Ucapan penulisan disesuaikan dengan antara bebas. Naturalisasi sering disebut sebagai adaptasi. Contohnya itu Haruno Toki ni Shigotoga Awatekara Hanamemi Kitogo Oi. Ketika musim semi, banyak orang yang pergi hanami setelah pulang kerja. Kemudian ada padanan budaya. Padanan budaya ini terjemahan menggunakan kata khas dalam BSA untuk menggantikan kata khas di dalam BSU. Nah, ini menjadi sesuatu yang dikhususkan. Kemudian adalah padanan deskriptif, analisis kompetensi, kompetensi analisis.
4. Adanya sinonim. Penerjemahan bisa menggunakan kata BSA yang kurang lebih sama untuk kata BSU yang bersifat umum kalau enggan menggunakan analisis yang komponensial. Yang kelima adalah terjemahan resmi. Selain itu juga adalah terjemahan resmi yang telah dibagikan. Terjemahan ini mengerjakan naskah dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dan harus memiliki pedoman nama dan kata asing yang dikeluarkan dari Pusat Pengembangan Pendidikan dan Budaya dan Depdikbud RI. Kemudian ada penyusutan dan perluasan. Di sini adalah penyusutan kelaman kata BSU, sedangkan perluasan adalah unsur kata BSU diperluas di dalam BSA. Contohnya watashi wa sake ga suki. Saya suka minum sake. Yang nomor 6 penyusutan dan perluasan. Di sini penyusutan dan perluasan ini tergabung dalam penghabisan kata atau bagian teks di dalam teks BSA, kemudian modulasi. Perusahaan sudut pandang dan aplikasi teknik ini tidak menghasilkan terjemahan yang wajar atau plus. Kemudian penambahan. Ya, selanjutnya adalah penggunaan strategi struktural dan semantik digunakan oleh pengarang tanpa dalam kalimat berikut ini. Okashinaga wa gakiga aru chido aru doyobi no higata isono uchi ni kimashita. Artinya sepucuk kartu pos yang tiba di rumah Ichiro di hari Sabtu. Dengan penambahan kata BSU tidak dapat kata yang bermakna sepucuk, yang merupakan kata bantu bilangan untuk menghitung surat, tapi pengarang menemukannya karena pertimbangan stilistika. Dan Tuan Kaneta Ichi Hasama Karemari Ishikara. Tuan Kaneta Ichiro yang terhormat. Strategi semantik penambahan stilistika pada BSU tidak dapat pada kalimat bernama terhormat. Baik. Kemudian aplikasi padanan kata, gramatikal dan leksikal. Ini transportasi pada tatanan kategori tersier memiliki pembagian yang lebih terperinci lagi, yaitu struktural shift, class shift, unit shift, dan intra-system shift. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.